Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3.1 pada agenda 3 terkait pelayanan publik yang diampu oleh Ibu Rati Prasetya SSI MMSI, kami akan memaparkan presentasi yang berjudul Penerapan Pelayanan Publik di Jepang untuk Indonesia. Adapun anggota kelompok, pertama Ibnu Ismantoro, Herianto Wicaksono, Ismail Ikram Rusman, M. Al-Hafidh Abdillah, dan terakhir Maulida Apriana. Apa yang akan dibahas dalam pemaparan kali ini? Yang pertama, keunggulan pelayanan publik di Jepang. Yang kedua, nilai yang diterapkan pada pelayanan publik di Jepang. Yang ketiga, nilai yang harus dimiliki Indonesia supaya memiliki pelayanan publik seperti di Jepang. Dan yang terakhir, alternatif kebijakan supaya Indonesia memiliki pelayanan publik seperti di Jepang. Negara Jepang merupakan negara maju yang tentunya didukung oleh banyak infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai dan memuaskan. Peningkatan sarana dan prasarana di Jepang terus ditingkatkan untuk membangun negara Jepang agar lebih maju. Fasilitas umum yang ada di Jepang sangatlah nyaman dan aman. Dari fasilitas yang tersedia, terlihat bahwa pemerintah Jepang sangat serius dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan pemerintah Jepang didukung oleh sikap masyarakat Jepang yang disiplin terhadap peraturan dan kemauan untuk menjaga prasarana sarana milik negara. Kelebihan pelayanan yang ada di Jepang. Yang pertama yaitu melayani dengan sepenuh hati. Para pekerja atau pelayan publik di Jepang senantiasa melayani pelanggannya dengan sepenuh hati dan seperti diceritakan oleh penulis, di mana ketika mereka mengetahui bahwasanya penulis adalah orang asing yang kurang lancar berbahasa Jepang, dia mendapatkanlah fasilitas diantar ke sana kemari pada saat mengurus berbagai dokumen untuk mengajukan keringanan biaya melahirkan istrinya. Dan hal ini terjadi beberapa kali. Di Jepang, ketika kita menanyakan keberadaan sebuah barang, maka petugas tidak sekadar memberi arah petunjuk pada kita, namun dia akan mengantarkan hingga berjumpa dengan barang yang dicari, dan petugas baru akan meninggalkan setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Selanjutnya itu profesionalisme tinggi. Etos kerja negara Jepang sangatlah menjunjung tinggi profesionalisme, dan mereka mempunyai harga diri yang tinggi terkait pekerjaan mereka. Karena itu senantiasa mereka bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Seperti contoh berikut: ketika tagihan listrik bulanan yang melonjak hingga 10 kali lipat dikarenakan kesalahan pencatatan meter listrik oleh petugas. Segera saat itu pula penulis menelpon perusahaan listrik wilayah Kansai untuk mengkonfirmasikan kesalahan tersebut. Setelah kesalahan tersebut dikonfirmasi, berkali-kali kata maaf keluar dari mulut operator. Penulis menganggapnya sudah selesai karena operator berjanji untuk segera melakukan tindak lanjut. Belum beberapa lama meletakkan tas di laboratorium pagi itu, istri penulis menelpon dari rumah perihal kedatangan petugas listrik untuk meminta maaf dan menarik slip tagihan. Setibanya di rumah malam harinya, barulah tahu bahwa yang datang bukanlah sekelas pekerja lapangan. Selanjutnya, pelayanan yang memudahkan. Pameo kalau ada yang sulit mengapa dipermudah, tidak dijumpai di Jepang. Pada suatu urusan di kantor wali kota, penulis diminta untuk menyerahkan surat pajak penghasilan. Penulis mengatakan bahwa ia sudah pernah di masa lalu menyerahkan surat yang sama ke bagian lain di kantor tersebut. Tidak berselang lama, tanpa mempersulit keadaan, staf divisi tersebut mengatakan bahwa ia akan mendatangi divisi lain tempat penulis pernah menyerahkan dokumen pajak penulis sekian bulan yang lalu, dan dia akan mengkopinya dari sana tanpa mempersulit penulis tersebut dalam pengurusan dokumennya. Selanjutnya itu pelayanan yang jujur dan apa adanya. Etos profesionalisme kerja di Jepang diiringi dengan kejujuran dalam pelaksanaannya, seperti ketika penulis membeli buah, tapi pedagang jujur dengan kualitas buahnya dan menanyakan kepada penulis apakah yakin dengan buah yang dia pilih. Dan ketika berbelanja di supermarket atau minimarket, uang kembalian kasir selalu pas sesuai dengan yang ditunjukkan pada slip belanja. Selanjutnya, pelayanan yang adil. Contohnya ketika penulis pergi ke pihak rumah sakit atau klinik swasta, di mana mereka tidak akan memberikan perlakuan yang berbeda kepada para pemegang kartu asuransi atau kartu tambahan khusus keluarga tidak mampu. Para dokter dan perawat melayani dengan keramahan yang tidak berkurang, serta prosedur yang sama sederhananya. Keramahan di sini berarti keramahan yang sebenar-benarnya.
Baik Anda kaya ataupun miskin, proses masuk dan keluar dari rumah sakit di Jepang adalah sama mudahnya. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang diterapkan oleh warga Jepang pada pelayanan publik. Setidaknya ada 7 nilai yang telah diterapkan pada pelayanan publik di Jepang. Yang pertama adalah transparan. Pada tulisan dalam artikel dijelaskan bahwa kantor-kantor di Jepang didesain dengan tidak bersekat di dalam ruangannya, baik itu antara atasan maupun bawahan. Hal ini menunjukkan bahwa para pekerja pada layanan publik di Jepang bekerja secara transparan karena apa yang dikerjakan akan dapat terlihat oleh orang lain. Lalu selanjutnya adalah akuntabel. Misalnya pada saat penulis memasuki sebuah toko, maka mereka akan dilayani baik dari awal hingga akhir. Bahkan jika harus diantarkan hingga ke tempat yang jauh dan memerlukan waktu yang lama, pelayan tersebut akan tetap melayani pengunjung dengan baik dan tidak akan pergi kecuali semuanya sudah sesuai dengan keinginan dari pengunjung. Lalu yang selanjutnya adalah responsif. Hal ini ditunjukkan pada pengalaman penulis di mana ketika tagihan listrik membengkak hingga 10 kali lipat dan dirasa janggal, mereka langsung melapor kepada PLN setempat dan tidak lama petugas dari PLN tersebut datang ke rumah si penulis untuk memeriksa meteran di rumah tersebut. Tidak hanya itu, bahkan dari pihak PLN juga berkali-kali menyampaikan permintaan maaf serta memberikan barang sebagai permintaan maaf. Lalu yang selanjutnya adalah jujur. Misalnya di lokasi pasar di mana tempat penulis membeli suatu barang, walaupun kembaliannya cukup kecil, mereka tetap mengembalikan uang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa layanan publik di Jepang ini menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Selanjutnya adalah efektif dan efisien. Layanan publik di Jepang yang dapat melayani warganya dengan baik dan cepat mengesankan bahwa pelayanan publik di Jepang memiliki petugas yang sangat banyak. Ternyata anggapan itu salah, di mana petugas pelayanan publik hanya berjumlah sesuai standar, namun mereka bekerja secara efektif dan efisien dengan sistem yang terintegrasi. Seperti misalnya polisi yang hanya mengerjakan tugasnya di lapangan, seperti pelaporan apabila ada pelanggaran yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh sistem. Lalu selanjutnya adalah toleran. Pengalaman penulis mengurus suatu berkas di suatu instansi, penulis diminta untuk menyerahkan berkas untuk sebagai persyaratan. Namun penulis menyebutkan bahwa berkas tersebut pernah diserahkan di instansi itu, namun pada bagian yang lain. Penulis berpikir bahwa dia akan diminta untuk menyerahkan berkas kembali. Namun ternyata petugas pelayan publik tersebut menjelaskan bahwa penulis tidak perlu menyerahkan karena pelayan publik tersebut akan mencarinya. Selanjutnya adalah tidak diskriminatif. Pengalaman penulis dalam pelayanan publik terutama di bidang kesehatan menunjukkan bahwa pelayanan di Jepang tidak memilih-milih orang, alias tidak diskriminatif. Walaupun penulis membayar asuransi yang mendapat banyak sekali potongan atau bisa dibilang membayar dengan harga murah, namun ketika proses persalinan istri penulis menjelaskan bahwa pihak kesehatan di sana melayani dengan cukup baik. Selanjutnya ada nilai-nilai pembelajaran yang wajib diterapkan di Indonesia berdasarkan dari artikel tersebut. Dilihat dari poin yang kami temukan, sangat banyak nilai-nilai pembelajaran yang wajib kita terapkan di pelayanan Indonesia. Dari tidak adanya pegawai yang bermalas-malasan, yaitu sambil membaca koran atau hal sebagainya, dan mereka fokus akan tugas yang telah diberikan. Kemudian ada kondisi kerja yang terbuka di mana semua pegawai hingga dari bawahan hingga atasan dapat melihat seseorang tersebut bekerja atau tidak karena kondisi ruangan pekerjaan mereka yang terbuka. Tidak aneh lah di Jepang jika kita melihat pegawai yang berstatus atasan, apalagi bawahan hingga berlari-larian demi untuk melayani masyarakat. Seperti itu, mereka akan tetap menatap Anda dengan serius menangani masalah Anda serta tetap memberikan senyum yang ramah dalam memberikan pelayanan. Dengan cara kerja tersebut tidak menjamin upah mereka tinggi, malahan gaji mereka sesuai dengan standar upah di Jepang.
Akan tetapi mereka memiliki kebanggaan profesi sebagai abdi negara yang menjadikan nilai dari upah tersebut menjadi lebih. Selanjutnya pelayanan di Jepang, urusan administrasi cenderung tidak menyulitkan, akan tetapi masih tetap teliti. Dilihat dari mereka tetap akan bertanya akan kebutuhan dari dokumen, tetapi dengan jawaban yang cenderung sederhana, yaitu ya atau tidak. Jika terjadi kesalahan teknis di Jepang, mereka akan sigap dan langsung menyelesaikan kesalahan tersebut, bahkan cenderung memberikan permintaan maaf berupa bingkisan. Di Jepang pula terdapat budaya kerja yang cukup ekstrim, yakni datang lebih awal dan pulang lebih akhir. Mungkin agak ekstrim jika diterapkan di Indonesia, akan tetapi bisa kita lihat dedikasi yang begitu tinggi dalam melakukan pekerjaan. Pelayanan publik di Jepang sangat jujur, bahkan sampai ke tahap mengakui akan kekurangan pada pelayanan. Contohnya jika terdapat cacat pada produk, mereka akan terang-terangan menunjukkannya kepada konsumen, bahkan sampai akan kembali niat akan membeli produk tersebut. Kejujuran ini tidak dimiliki oleh hanya 1-2 orang, akan tetapi hampir menyeluruh, di mana mereka memiliki prinsip lebih baik jujur daripada kehilangan pelanggan. Dilihat juga mereka menghargai hal-hal kecil seperti kembalian, di mana kembalian akan sepenuhnya diberikan sesuai dengan jumlah yang tertera. Kemudian mereka memiliki rasa perhatian dan pengertian dalam melayani. Terlihat dari cara mereka menghadapi masalah yang tidak disengaja. Mereka cenderung memaklumi permasalahan tersebut. Lain yang dapat diambil dari Jepang yakni soal kebersihan dan kerapihan, di mana tidak terdapatnya sampah plastik yang dibuang sembarangan serta penataan yang rapih di sana. Kemudian mereka cenderung well prepared untuk mengerjakan suatu pekerjaan, mulai dari hal yang kecil hingga hal yang besar untuk mengefisienkan dan mempercepat pekerjaan. Pelayanan yang baik di Jepang dapat dilihat dari lengkapnya infrastruktur transportasi, sehingga orang-orang tidak perlu memiliki kendaraan pribadi, cukup menggunakan transportasi umum. Pelayanan di Jepang tidak akan melihat strata sosial dari masyarakat. Mereka akan bersikap adil bahkan untuk pengguna asuransi dan keluarga tidak mampu, sehingga mereka akan adil dalam melayani. Terakhir, mereka memberi keringanan dalam urusan pembayaran, di mana pembayaran dapat dilakukan beberapa hari bahkan bulan setelah mendapatkan pelayanan. Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara Indonesia agar mencapai pelayanan publik yang baik seperti pada contoh yang diberikan melalui artikel tersebut yaitu: yang pertama, menciptakan kebijakan standar pelayanan publik dan regulasi pengawasannya secara tegas. Standar pelayanan publik menjadi salah satu kebijakan yang dapat diambil sebagai langkah untuk mencapai pelayanan publik yang optimal, di mana standar pelayanan akan mengatur bagaimana pelayanan publik seharusnya berjalan. Di samping itu, standar pelayanan publik juga akan menghasilkan kejelasan alur pelayanan sehingga dapat menghilangkan kebingungan masyarakat dalam menggunakan pelayanan publik. Selain kebijakan yang mengatur standar pelayanan publik, diperlukan adanya regulasi pengawasan di dalamnya, yang mana regulasi pengawasan akan mampu mengawasi kesesuaian berlangsungnya kebijakan publik. Kedua, penyederhanaan pelayanan. Pelayanan sederhana yang tidak rumit dan berbelit-belit dapat dibentuk melalui integrasi dari berbagai lembaga yang melakukan pekerjaan dalam bidang sejenis. Integrasi dari berbagai lembaga akan memberikan kemudahan kepada masyarakat, karena masyarakat akan mendapatkan pelayanan secara keseluruhan hanya dengan mendatangi suatu tempat. Pelayanan ini dapat dihasilkan melalui pembangunan sistem pelayanan satu atap atau satu pintu. Selain itu, penyederhanaan pelayanan juga dapat dilakukan dengan mengurangi persyaratan berulang yang harus dipenuhi masyarakat dalam pelayanan publik. Selanjutnya, meningkatkan profesionalitas pegawai. Profesionalitas pegawai perlu ditingkatkan agar pegawai mampu mengerjakan tugasnya sebagai pelayan publik dengan maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesadaran kepada pegawai sebagai pelayan publik. Saat kesadaran pegawai akan kewajibannya sebagai pelayan publik tumbuh, maka dengan sendirinya pegawai melakukan pelayanan publik dengan maksimal. Keempat, sistem feedback. Sistem feedback merupakan hal yang penting dalam pelayanan publik.
karena feedback berisikan kritik dan saran yang dapat dijadikan bahan evaluasi instansi ke depannya. Melalui feedback dari masyarakat, instansi dapat mempertahankan nilai baik yang sudah ada dan berusaha untuk menghilangkan penilaian buruk. Sistem feedback yang dibangun diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam ikut berkontribusi memberikan kritik dan sarannya, sehingga dibutuhkan suatu sistem feedback yang menarik agar masyarakat antusias mengisinya. Kelima, memberikan reward and punishment. Reward and punishment atau penghargaan dan hukuman diberikan sesuai kinerja pegawai. Pegawai dengan kinerja baik pantas untuk mendapatkan penghargaan, sedangkan pegawai dengan kinerja buruk harus mendapatkan hukuman sebagai konsekuensinya. Pemberian sanksi seperti ini akan mendorong kecenderungan pegawai untuk mendapatkan penghargaan, sehingga pegawai akan berlomba-lomba memberikan kinerja terbaiknya. Di sisi lain, pegawai enggan melakukan kesalahan dan kinerja buruk karena menjadi takut terhadap hukuman yang akan didapatkannya. Terakhir, memberikan pelatihan kepada pegawai. Pelatihan pelayanan publik kepada pegawai menjadi suatu hal penting untuk dapat meningkatkan pelayanan publik. Hasil dari pelatihan tersebut diharapkan dapat membuat pegawai mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu dari pelatihannya agar tercipta pelayanan publik yang profesional. Lesson learned yang dipelajari dari artikel, yaitu berdasarkan artikel di atas dapat kita pelajari bahwa pelayanan publik di Jepang sangat baik dan memuaskan. Hal ini terbangun atas kesadaran diri dari setiap warga Jepang yang sudah ditanamkan sejak dini serta ideologi tradisi masyarakat Jepang yang menjunjung tinggi etika moral dengan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Tentunya, kita sebagai ASN harus menjadi ASN yang berkualitas di mana kita sebagai pelaksana pelayanan publik memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sehingga keluhan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah akan menghilang seiring dengan meningkatnya kualitas kinerja kita dalam melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih atas pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.